soon come. Belum lama ini Sony Pictures merilis trailer perdana sequel Venom, judulnya Let There Be Carnage. Dari tajuknya saja kita sudah bisa menebak jika yang bakal banyak mengambil peran dalam sinema ini tentu saja supervillain Carnage dan anti-hero Venom. Halo, jagat sinema di sini. Mungkin sebagian penggemar Marvel sedikit bingung dengan figur yang dikembangkan oleh Sony Pictures Universe of Marvel Characters atau biasa disebut dengan SPUMC. Nah, sebelum masuk pembahasan utama terkait Venom Let There Be Carnage, kami akan coba jelaskan sedikit mengenai persoalan ini ya. Sinema garapan dari Sony Pictures ini emang nggak memiliki hubungan dengan film Marvel Cinematic Universe. Bisa dibilang SPUMC hendak menciptakan jagat sinemanya sendiri. Excuse me. Dimulai dari Venom yang dirilis pada 2018 lalu. Film tersebut sukses besar dan hal ini menjadi pijakan mula-mula mengawali fase pertama dari SPUMC. Sejatinya setelah Venom maka akan dilanjutkan dengan Morbius pada Juli 2020. Namun karena pandemi COVID-19 hal tersebut diundur hingga 8 Oktober 2021. Justru lanjutan dari kisah Venom lah yang lebih dulu dirilis. Film tersebut berlatar setahun lebih setelah kisah pertama. Kendati tak punya keterkaitan, yang menjadi tokoh sentral dari jagat sinema karakter Marvel garapan Sony Pictures ini adalah Spider-Man. Superhero ciptaan Stan Lee tersebut bakal memiliki hubungan dengan film yang ada di dalam Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Sebelumnya, waralaba manusia laba-laba ini sempat diperebutkan oleh Sony dan Disney yang membawahi Marvel Studios. Maklum, meski karakter ini lahir dari Marvel, tapi sudah puluhan tahun Sony Pictures memegang kendali lisensi adaptasi Spider-Man ke layar lebar atau layar kaca. Sony pun telah mencicipi manisnya kejayaan dengan mengangkat figur ini dalam beberapa versi. Misal Spider-Man garapan Sam Raimi dengan aktor Tobey Maguire tahun 2002, 2004, dan 2007. Ada pula reboot besutan Mark Webb yang dibintangi Andrew Garfield. Sayangnya adaptasi Amazing Spider-Man pada 2012 dan 2014 ini dianggap mengecewakan secara komersial. Peter, what happened? What happened? The other guy. In this instance being a giant mutant lizard. Syukurnya quote-unquote perang kecil tersebut berakhir dengan kesepakatan. Pada 2015 Sony Pictures meminjamkan karakter Spider-Man ke Marvel Studios untuk membuat film versi mereka. Perjanjian inilah yang memungkinkan Spider-Man untuk tampil di film-film crossover Marvel. Intinya baik MCU dan SPUMC juga nantinya bakal menggunakan sosok Spider-Man di jagat sinema buatannya masing-masing. Misalnya saja yang sudah kita saksikan dalam jagat sinema Marvel di seri Avengers atau Captain America. Gak hanya itu, keduanya juga berkolaborasi dalam penggarapan 3 film Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland. Sinema ini laku keras di pasaran, baik itu seri Spider-Man Homecoming atau Far From Home, dan kami yakin sequel selanjutnya dalam fase keempat MCU, Spider-Man No Way Home, ini juga bakal sukses besar. I just don't understand why he keeps doing this. You don't understand? Really? I feel like it's pretty obvious Yeah. to spoil things. I don't Your spoil thing. things. Your thing is Name to me spoil. one thing that I've actually spoiled. Nah, setelah selesai menggarap Spider-Man kolaborasi yang ketiga tersebut, manusia laba-laba bakal segera beralih ke SPUMC. Jagat sinema karakter Marvel bikinan Sony Pictures ini emang menarik untuk dibahas, mengingat masih banyak superhero dari Marvel yang belum diadaptasi ke layar lebar. Sony sendiri memiliki hak 90 karakter dari Marvel Comics, mayoritas berasal dari mitologi dan dunia Spider-Man. Sebut saja Venom, Morbius, Carnage, Sinister Six, Madame Web, hingga Nightwatch. Jadi bisa ditebak kan arah jagat sinema garapan Sony Pictures? Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Oke, sekarang mari kita fokus dengan pembahasan berikutnya mengenai Venom Let There Be Carnage. Sequel dari Venom ini masih diperankan oleh Tom Hardy sebagai Venom, sementara Cletus Kasady oleh Woody Harrelson sebagai Carnage. Jalinan kisah dari sequel Venom ini emang belum jelas hanya dari cuplikan pendek yang sudah dirilis. Yang pasti semua terungkap saat kita sudah menatap layar lebar nanti. Itu no debat lah ya. Meski demikian, bukan berarti kita nggak bisa menerka dari potongan video trailer yang ada serta riwayat dari Venom dan Carnage dalam komik Marvel. Walau masih sederhana, kita coba breakdown ya. Venom, Spider-Man, dan Carnage merupakan 3 karakter klasik dalam cerita Marvel Comics. Ketiganya pernah tampil bersama dalam The Amazing Spider-Man Maximum Carnage isu nomor 378 yang terbit pada 1963. Side story dari Maximum Carnage dibuat menjadi 14 bagian. Oh ya, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, parasit Venom ini pernah loh menjangkiti Peter Parker aka Spider-Man. Adegan tersebut bisa kalian saksikan dalam Spider-Man 3 tahun 2007. Saat itu manusia laba-laba diperankan oleh Tobey Maguire. Bukan yang itu ya, maaf ya. Yang benar yang ini nih. Ready? Yep.
Nah, rupanya alien parasit ini mengikuti Peter sampai ke rumahnya. Sampai ketika benalu tersebut menjadikan Spider-Man sebagai inang, berubahlah Peter menjadi Black Spider-Man. Namun Peter nggak tahan dengan hal tersebut hingga akhirnya dia melepaskan parasit itu dengan menggunakan lonceng gereja. Eddie Brock kebetulan ada di gereja, terus dia penasaran dengan teriakan Peter disambung dengan bunyi lonceng yang sangat nyaring. Bisa ditebak saat alien benalu itu melepaskan diri dari Spider-Man, Eddie Brock menjadi inang yang baru. Namun di sinema Venom tahun 2018 hal tersebut jauh berbeda. Eddie justru mendapatkan parasit Venom saat melakukan investigasi dalam tugasnya sebagai jurnalis di Laboratorium Life Foundation. Setelah menjadi symbiote Venom, tampilannya pun lebih terlihat bulky. Ya, kurang lebih di komik lah. Gak cuma itu, karakter yang dibangun pun jauh berbeda. Di sini kita bisa melihat Venom lebih friendly dari seri yang ada di Spider-Man 3. Meski begitu, karakter Venom memang gak bisa ditebak. Di komiknya juga demikian. Terkadang dia membantu Spider-Man, namun di lain waktu keduanya saling adu jotos. Bisa dikatakan figur Venom ini 11-12 dengan Deadpool yang anti-hero. Lalu bagaimana dengan Carnage dan Venom? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika inang dari Venom, Eddie Brock, dan Carnage, Cletus Cassidy, ini pernah satu sel di lapas Pulau Riker. Waktu itu Cletus belum jadi Carnage. Adegan itu terjadi dalam The Amazing Spider-Man issue nomor 344. Saat itu Cletus meminta Eddie melupakan Venom dan hidup dengan tekadnya sendiri. Namun Eddie justru membalasnya dengan ucapan seperti membantai orang-orang tak berdosa. Ya, Cletus memang dipenjara karena aksi pembunuhan berantai. Bahkan saat masih kecil, korban pertamanya adalah neneknya sendiri dan selanjutnya kedua orang tuanya. Kamu bisa menebak, psikopat berdarah dingin ini tentu mengincar korban lain. Belasan nyawa pun berjatuhan di tangan Cletus Cassidy hingga polisi menangkap dan memenjarakannya. Dia bisa bertemu dengan Eddie di penjara setelah parasit Venom ini lepas tatkala adu jotos dengan Spider-Man. Dalam isu selanjutnya 345, parasit Venom membantu Eddie keluar dari penjara. Rupanya sebagian parasit dari Venom ini tertinggal di jeruji penjara. Jadilah parasit ini mengincar tubuh Cletus. Sang psikopat ini pun gak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya parasite symbiote ini menjadi satu tubuh dengan Cletus bernama Carnage. Gak seperti Eddie dengan Venom yang selalu menyebut we atau kami, yang berarti keduanya bekerja sama dalam satu tubuh. Symbiote Carnage memang suka dengan Cletus. Keduanya memiliki visi yang sama, yakni haus darah. Sementara Eddie masih bisa mengendalikan Venom, keduanya pun terlihat akur seperti dalam adegan awal di trailer Venom Let There Be Carnage. Buktinya di dinding apartemen Eddie juga tertulis larangan memakan manusia. Ini artinya kedua entitas tersebut sudah memperoleh kesepakatan. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Person Hall, Mrs. Chen. He says hi. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? Nah, antara komik dan adaptasi sinema bisa saja berbeda. Eddie nggak masuk penjara. Meski begitu, Cletus Cassidy memiliki ketertarikan dengan Eddie. Buktinya dia mau diwawancarai oleh Eddie. Itu terlihat dalam after credit scene Venom tahun 2018. Nggak hanya itu, hubungan keduanya tetap berlanjut. Dalam trailer Venom 2, juga bisa disaksikan di detik 35. Corak surat yang ada di tangan Eddie mirip dengan surat yang ditulis Cletus di dalam penjara. Kesimpulan kami adalah keduanya saling berkomunikasi dengan surat tersebut. Lalu bagaimana Cletus bisa mendapatkan symbiote kemudian berubah menjadi Carnage? Bisa jadi saat kunjungan Eddie ke penjara. Tapi teori ini masih terlalu liar, bisa benar bisa enggak. Hingga sekarang kita masih menduga-duga. Yang pasti momen terciptanya Carnage tetap di dalam penjara. Dan dia benar-benar menampakkannya saat dia hendak dihukum mati atas perbuatannya di Ravencroft, institusi bagi para pelaku kriminal kejam atau gila. Di cuplikan singkat Venom Let There Be Carnage juga diperlihatkan loh institusi Ravencroft ini. Persisnya di menit 1 dan detik ke-20. Jika benar adegan Carnage mengamuk di Ravencroft, maka hal tersebut sudah tercatat dalam The Amazing Spider-Man Maximum Carnage, isu nomor 1 yang terbit pada 1993. Di sini juga Cletus aka Carnage bertemu dengan Francis Barrison atau yang lebih dikenal sebagai Shriek, bisa dilihat di menit 1 detik ke-23. Bila mengikuti alur cerita di komik, maka Carnage akan membebaskan Shriek kemudian membakar Ravencroft. Pada akhirnya, kedua supervillain ini kemudian akan membuat ricuh di kota tempat Spider-Man tinggal. Itu sebab Venom Let There Be Carnage bisa menjadi pintu masuk bagi Spider-Man, Black Cat, serta superhero lain dalam dunia Spider-Man garapan SPUMC. Masih dari komik seri Maximum Carnage, Venom, Spider-Man, dan Black Cat nantinya intens melawan Carnage dan kawan-kawannya. Jika memang rumor Spider-Man ini belum bisa terwujud, maka masih ada symbiote lain yang bakal membantu Venom melawan Carnage. Pasalnya, Venom gak bisa menang melawan Carnage sendirian. Dia jauh lebih superior dibanding symbiote yang lain. Sosok yang bakal ngebantu Venom ini namanya Toxin. Inangnya adalah Patrick Milligan.
seorang polisi atau detektif polisi. Dalam trailer kita juga diperlihatkan adegan Patrick Mulligan. Dia merupakan simbiot yang tercipta dari Carnage secara nggak sengaja dan lebih kuat dari quote-unquote ayahnya. Cerita ini ada di dalam komik Venom vs Carnage isu 1 dan 2 terbitan 2004. Dengan demikian, entah itu ada penampilan Spider-Man membantu Venom atau sekedar jadi cameo, atau justru Toxin lah yang mengambil peran. That you're wrong, you think you're right, that makes you dangerous. Gimana menurut kalian? Jika ada yang kurang lengkap, tuliskan penjelasan teorimu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa juga dukung terus Jagat Cinema dengan mensubscribe, kemudian like dan share channel ini ya, biar kami makin semangat berkarya. Terima kasih banyak.